kebiasaannya menengok ke tempatnya Rasulullah, tapi di situ tempatnya sudah kosong, tidak ada Rasulullah. Bilal hanya melihat tempat yang kosong. Bilal terdiam sejenak, antara kuat tidak kuat azan. Maka Bilal mulai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Begitu dia takbir, begitu orang Madinah terbangun semua. Kata orang-orang, itu Rasulullah bangun lagi. Apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah hidup kembali? Orang yang di pasar tinggalkan dagangannya, orang yang di rumah bangun dari tidurnya, semua bangun menuju masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semakin orang berangkat ke masjid, nangis, ada yang gak kuat sampai pingsan. Kenapa? Kangen. Itu azannya hanya azan yang didengar di zaman Nabi Muhammad SAW. Semua orang tuh, banyak yang pingsan, banyak yang nangis, sampai bertanya, apakah Rasulullah hidup lagi? Apa Rasulullah hidup lagi? Kangen dengan nuansa saat itu. Teringat memori-memori bersama Rasulullah. Masjid penuh, orang datang melihat Sayyidina Bilal. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada. Begitu sampai asyhadu anna Muhammad, Bilal gak kuat lagi meneruskannya. Ketika menyebut nama Muhammad, Bilal pingsan, gak kuat lagi nangis, gak kuat lagi azan, dia hanya nangis. Setengah sadar beliau pingsan. Lalu beliau memberi kode agar melanjutkan azan. Itulah kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa besar cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kita itu sebegitu tidak cintanya kepada Rasulullah. Apakah cinta kita sampai seperti itu kepada Rasulullah? Sampai betul-betul di hati kita itu ada Nabi Muhammad, ada Nabi Muhammad, ada Nabi Muhammad. Apakah seperti itu cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu Masya Allah, para sahabat cintanya besar. Maka para ulama terdahulu itu pengen masuk surga itu bukan karena ada bidadari yang cantik dan keindahan istana surga. Mereka itu ingin masuk surga karena di surga ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seperti itu. Nah, pada suatu ketika, ini ada sebuah kisah sebagai penutup karena 5 menit lagi azan Isya. Sahabat Nabi itu besar cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat namanya Zarqa. Ini perempuan namanya Zarqa. Tinggalnya jauh dari kota Madinah, jauh Zarqa. Tapi sangat cinta kepada Rasulullah. Ummu Zarqa atau Zarqa, cinta kepada Muhammad. Suatu ketika dia itu kangen, pengen ketemu Nabi Muhammad, ingin melihat keindahan wajah Nabi Muhammad. Maka Zarqa itu berjalan dari rumahnya sampai ke Masjid Nabawi, berangkat ba'da subuh sampai sana menjelang siang. Berjam-jam dia lalui demi karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai di Madinah, Zarqa itu duduk. Kan rumah Nabi itu kan nempel ya, dindingnya itu dengan masjid. Pintunya Rasulullah itu ada yang tembus ke masjid. Itu mau diketok nggak berani. Milih nunggu Rasul yang keluar. Kenapa? Adabnya murid, adabnya santri kepada gurunya. Kalau ada sesuatu itu jangan ngetuk. Kalau apalagi di jam-jam istirahat, nunggu gurunya yang keluar. Sambil nunggu Rasulullah keluar, Zarqa ngelihat sekitar Masjid Nabawi itu kotor, banyak sampah-sampah. Diambil sampah itu satu persatu, diambil, dibersihkan. Saat ngambil sampah itulah Nabi Muhammad keluar dari bilik kamarnya, melihat seorang wanita tua ngambil daun-daun itu. Lalu apa kata perempuan tua itu? Kata Rasulullah, Assalamualaikum. Dilihatnya, Assalamualaikum. Ditengok. Begitu dia melihat, ternyata yang mengucapkan salam adalah Rasulullah. Wajah yang begitu indah, wajah yang begitu dirindukan. Begitu menatap wajah yang indah itu, Zarqa hanya tertunduk. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Nangis dia. Kata Rasulullah, siapa engkau? Di mana rumahmu?
Ya Rasulullah, rumah saya jauh di perbatasan luar kota Madinah. Kenapa engkau ke sini? Aku ke sini karena aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Karena aku mencintaimu, aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Baik, kata Rasulullah. Kau sedang apa? Aku membersihkan masjid ini ya Rasulullah. Subhanallah, khair. Didoakan oleh Nabi Muhammad. Dah, kejadian itu satu hari. Besoknya Zarqah melakukan hal yang sama. Terus beberapa hari, kadang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali datang ke Masjid Nabawi, bersihkan sampah-sampah yang ada di Masjid Nabawi. Itu yang dilakukan Zarqah. Kadang ketemu Nabi, kadang gak ketemu Rasulullah, gak masalah. Yang penting dia sudah senang punya aktivitas baru, bersihkan masjidnya Rasulullah SAW. Satu hari Nabi itu habis sholat subuh, beberapa hari gak ngeliat Zarqah. Lalu tanya, siapakah kalian yang tahu di mana Zarqah? Sudah berapa hari gak kelihatan? Apa yang dijawab para sahabat yang hadir di masjid sholat subuh pada waktu itu? Zarqah. Siapa Zarqah ya Rasulullah? Zarqah, seorang perempuan. Zarqah. Siapa Zarqah? Mereka nggak tahu. Zarqah ini orang yang sering bersihkan Masjid Nabawi. Nabi itu bergaulnya dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Itu Nabi kenal. Sahabat Nabi tidak kenal. Kata Nabi, yang sering bersihkan masjid, oh itu Zarqah namanya. Di belakang mengatakan, ya Rasulullah, saya tahu rumahnya tapi jauh, dan dia sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Merah muka Nabi. Kenapa gak cerita kepada saya kalau dia sudah meninggal? Tunjukkan ke saya di mana makamnya, di mana kuburannya. Maka Rasulullah berdiri, diikuti oleh para sahabat, bahkan yang mengiringi Rasulullah pada waktu itu hingga ribuan sahabat mendatangi makamnya Zarqah. Di sanalah mendoakan Zarqah. Subhanallah. Ini orang biasa, begitu dimuliakan Allah, disolati ribuan para sahabat karena modalnya satu, cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan diremehkan modal cinta. Kita ini mau sampai ke Allah akhir zaman pakai apa? Pakai sholat. Sholat kita sering nggak khusyuknya kok. Ini saya ingat, kita suka kucing menurutnya apa yang sholat kita itu nggak khusyuk. Dengan sedekah aja sedikit itu pun sering diungkit, mungkin. Tahajud sering bablas kelewatan. Itu ngantuk soal tahajud ya. Dengan amalan apa di akhir zaman ini kita supaya cepat sampai kepada Allah? Yaitu dengan amalan mahabbatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amalan yang jangan disepelekan. Amal akhir zaman. Rasulullah itu ada di tangga paling tinggi kedekatannya dengan Allah. Panggil terus Nabi Muhammad. Nanti Nabi akan turun ke bawah. Kita digandengnya sama Nabi Muhammad, naik ke atas hingga kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya banyak guru yang membuat kita itu kenal ke Nabi Muhammad. Itu banyak. Tapi tidak semua guru membuat kita itu sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru itu bukan saja yang mengajarkan nahwu shorof, mengajarkan fikih, mengajarkan ilmu bahasa Arab, mengajarkan begitu, enggak. Guru itu bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Kalau mengajarkan bahasa Arab, nahwu shorof, maaf, orang fasik itu bisa mengajarkan itu. Guru kita itu yang mengajarkan kita itu supaya hatinya selalu ingat ke Rasulullah, ingat kepada Allah. Guru itu yang selalu mengajarkan kita tawadhu, mengajarkan kita ikhlas, mengajarkan kita jujur, mengajarkan kita berbuat baik kepada orang lain, mengajarkan kita sabar, mengajarkan kita memaafkan kesalahan orang lain. Itu guru. Guru itu yang bimbing gitu. Bukan sekedar mengajarkan ilmu fikih, bukan sekedar itu. Karena orang fasik bisa, tapi guru itu lain. Tahu muridnya salah dibenerin, muridnya salah benerin. Ngopo toh aku kene ngarepe Kang Puji kok salah terus. Itu berarti Kang Puji sayang sama jenengan. Kalau sayang itu di mata guru salah terus. Kenapa? Gurunya ingin kita itu jadi benar, supaya kita itu naik derajatnya, tinggi derajatnya. Sehingga kalau ada yang salah, guru itu matanya sakit. Ini salah nih, bener ini salah, bener ini salah, bener ini. Bener ini salah, pekok ini. Kadang-kadang gitu kan guru. Namanya guru itu kayak gitu kan. Salah di mata guru, salah terus, tidak apa-apa. Orang yang sering dimarahi guru, tandanya itu dekat sama guru.
Kita itu dekat sama anak. Anak yang paling dekat sama orang tua itu anak yang sering dimarahi sama orang tua. Marahnya orang tua ke anak itu bukan marah benci, tapi marah apa? Sayang. Guru kok marah sama murid bukan benci. Kalau guru marah sama murid itu karena gurunya sayang kepada murid. Baik, sahabatku semua, saudaraku yang dicintai Allah, itulah sebagai penutup ya pembahasan kita yang sempat terpotong. Bagaimana kita belajar dari para sahabat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan amalan mahabbah ini, mencintai Rasulullah ini, kita nanti semua ini dapat kumpul bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di pertemuan berikutnya adalah bagaimana menumbuhkan cinta. Penting. Ngomongin cita-cita, numbuhin cinta bagaimana? Itu penting. Bagaimana menumbuhkan cinta dan bagaimana membuktikan rasa cinta itu, apa buktinya, membuktikannya, mengaplikasikannya bagaimana. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.